Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sesuai dengan jadwal yang sudah diwartakan, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan persekutuan doa. Dan untuk memulai persekutuan doa ini, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita bersama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi, yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Suko. Mari kita memasuki dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan berkenan memberkati dan menyertai hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama, walaupun dari keluarga masing-masing, dari rumah masing-masing, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan renungan, kiranya apa yang disampaikan adalah berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini. Amin. Bacaan untuk persekutuan doa malam hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat 35 yang demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman setiap hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, pernahkah kita mengalami atau merasa panik, gelisah? Saya kira hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya panik atau gelisah. Ya, contohnya pelayanan hari Minggu. Wah, ini sudah mendekati jam 8, jam ibadah kita. Sudah mendekati jam 8 tapi petugasnya belum datang. Panik. Lalu misalnya lagi contoh, wah ini sudah hampir jam 8 kok link YouTube-nya belum di-share. Panik, ini ono ibadah apa ora, dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal panik, hal-hal kepanikan yang saya pikir wajar. Sangat manusiawi kalau kita kadang-kadang merasa panik, merasa gelisah. Jangankan kita, di dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab pun juga ada orang-orang yang mengalami panik dan kemudian ada berbagai hal selanjutnya. Contohnya adalah kita bisa melihat dalam bacaan hari ini. Mari kita coba perhatikan teks bacaan ini. Sebetulnya bacaannya merupakan satu kesatuan dalam perikop panjang yaitu Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tetapi saya hanya akan mengambilkan dari ayat 32 sampai 35. Kalau ibu, bapak, dan saudara memperhatikan dalam bacaan satu perikop ini tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, saya percaya semuanya pasti sudah sangat memahami, bahkan sudah hafal di luar kepala. Kalau kita ketemu orang di jalan ditanyai tentang ini pasti bisa menjawab. Ditanyai tentang bagaimana ceritanya Lazarus dibangkitkan pasti sudah bisa semua. Hanya beberapa hal yang pengen saya sampaikan sebagai hasil refleksi saya terhadap bacaan ini untuk saya bagikan kepada ibu, bapak, dan saudara. Kita tahu bahwa Maria dan Marta, saudaranya Lazarus ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga tidak kaget kalau mereka itu sangat tahu, sangat paham, dan juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Itulah sebabnya ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan. Namun masalahnya adalah Yesus tidak kunjung datang. Maka disitulah kita bisa membayangkan betapa paniknya Maria dan Marta. Saudaraku sudah hampir mati loh, sakit begini. Saya tahu Yesus bisa menyembuhkan, tapi kok nggak datang-datang? Panik, dan kita mungkin bisa membayangkan kepanikan itu bisa berbuah kejengkelan. Jengkel sama Tuhan Yesus, kok nggak datang-datang toh? Nah, dari sini kita melihat bahwa dalam pemahaman Maria dan Marta, kuasa Yesus itu mampu menyembuhkan orang sakit. Tetapi stop, hanya berhenti di situ. Nah, ini yang rada kurang pas. Karena mereka hanya memahami kuasa Yesus itu hanya mampu untuk menyembuhkan orang sakit, tidak lebih. Kenapa demikian? Karena yang selama ini mereka lihat adalah Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak lebih. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa berpikir atau kemudian kita bisa bertanya, apakah betul kuasa Yesus itu hanya mampu menyembuhkan orang sakit saja atau lebih? Dalam ayat ke-33 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana, dan seterusnya. Kita melihat bahwa Yesus berempati terhadap Maria dan Marta. Lalu kemudian masgul dan bahkan menangis. Ibu, bapak, dan saudara, kita perhatikan sejenak bahwa
Saya melihat kata masigul itu berasal dari kata emprimaomai atau kata dasarnya primaomai yang artinya lebih ditekankan kepada memberikan pesan dengan sangat tegas. Bahkan tidak jarang orang-orang memahami ungkapan kemarahan juga. Artinya dari sini Tuhan Yesus merasakan hentakan di dalam dirinya untuk aku harus memberikan pesan dengan sangat tegas. Ini urgent, ini penting. Aku harus menyampaikan sesuatu. Dan ternyata buah dari yang hentakan yang dia alami adalah ia bertindak untuk membangkitkan Lazarus. Nah, jadi dari bacaan ini saya mengajak kita semua untuk belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Maka jangan sekali-kali kita membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu hanya berdasarkan kemampuan otak kita, kemampuan berpikir kita yang terbatas. Seperti halnya tadi dicontohkan ketika Marta dan Maria, mereka melihat, mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, tapi stop hanya di situ saja. Itu berarti mereka membatasi kuasa Tuhan, kuasa Yesus hanya mampu menyembuhkan orang sakit. Padahal Yesus justru kuasanya justru lebih daripada itu. Ia mampu membangkitkan yang sudah mati. Jadi ini menjadi pesan yang sangat penting bagi kita. Konkretnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak saya membaca akhir-akhir ini ada kalimat-kalimat yang justru semakin menakutkan manusia. Wah, pandemi ini tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya, sampai berapa tahun dan seterusnya. Kemudian membuat orang menjadi semakin takut. Lalu, wah, pandemi ini akan menyebabkan kelumpuhan ekonomi, akan menyebabkan orang-orang kelangkaan pangan dan seterusnya. Ya, itu secara nalar kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak hanya sebatas apa yang kita pikirkan. Kita boleh melihat kenyataan bahwa hingga saat ini pandemi masih terjadi. Dan kita pun juga tahu bahwa persebaran COVID ini adalah salah satunya karena ketidakdisiplinan kita terhadap protokol. Karena kita tahu dengan kita mematuhi protokol, kita akan meminimalisir penyebaran. Sehingga justru janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan kita panik, kita takut, kita menghakimi bahwa ini tidak akan berakhir dan seterusnya. Bahkan tidak jarang saya mendengar ada orang-orang yang menceritakan, saya mendapat mimpi dari Tuhan bahwa ini akan ada kelangkaan dan seterusnya, kita harus mengambil semua uang di bank karena nanti tidak bisa diambil dan seterusnya. Justru hal seperti ini akan membuat kita takut dan kemudian disitulah kita justru membatasi kuasa Tuhan. Emang Tuhan nggak bisa untuk menghentikan? Bisa kok, tapi toh kita nggak tahu kapan, karena yang tahu hanya Tuhan. Yang bisa kita upayakan adalah kita berdoa memohon kepada Tuhan, dan doanya itu kita wujudkan dalam tindakan kedisiplinan terhadap protokol sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran. Jadi ini juga menjadi pesan yang penting bahwa manusia itu hidup dalam apa yang diyakini akan menentukan pola pikir dan tindakannya. Jadi kalau kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang tak terbatas, maka itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan tindakan kita untuk tetap yakin, tetap percaya bahwa nanti pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Yang perlu kita upayakan sekarang adalah bagaimana saya tetap taat kepada Tuhan melalui disiplin, hal-hal yang positif. Bukan justru ya karena ketika kita meyakini ada
wah mimpi-mimpi yang kemudian membuat kita takut, ya kita akan takut sendiri. Jadi itu yang pertama. Mari kita belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan pola pikir manusia, siapapun itu manusia, itu terbatas. Sehingga tidak akan pernah mampu menguasai atau memahami secara utuh apa maksud dan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Empatinya membuahkan tindakan kepedulian. Empatinya membuahkan tindakan kepedulian. Tindakan yang memuliakan Allah. Tadi belajar dari kata masgulah itu. Karena Tuhan Yesus berempati terhadap Maria dan Marta serta orang-orang di situ, ia bahkan sampai menangis. Maka ada hentakan dalam dirinya, aku harus berbuat sesuatu, aku harus melakukan sesuatu. Dan betul bahwa ia melakukan beneran. Yang dilakukan adalah membangkitkan Lazarus. Dan tindakan membangkitkan Lazarus itu adalah tindakan yang memuliakan Allah. Karena dalam beberapa ayat sebelumnya juga dikatakan, ini waktu yang tepat bahwa nama Tuhan dimuliakan. Nah tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa mari kita belajar untuk juga memiliki empati terhadap sesama, dan empati itu kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kepedulian, tindakan-tindakan kebaikan yang memuliakan Allah. Perlu bagi kita belajar untuk empati, karena dalam kehidupan, dalam dalam kondisi yang cukup menyulitkan ini, banyak orang yang akhirnya hidup egois, tidak peduli satu sama lain. Nah disinilah kita dipanggil untuk punya rasa empati terhadap orang-orang di sekitar, dan kemudian empati itu kita wujudkan lagi dalam tindakan-tindakan kebaikan yang memuliakan Allah. Saya ingat beberapa waktu lalu Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya bahwa kita perlu untuk sama-sama merasakan, kita satu rasa. Ayolah sama-sama merasakan bahwa yang terdampak ini semuanya, bukan hanya orang-orang tertentu. Dari sini Pak Jokowi ingin menekankan tentang mari kita belajar untuk saling berempati. Nah kalau sudah berempati, ya wujudkan tindakan-tindakan kepedulian. Tentunya tindakan-tindakan yang memuliakan Allah. Jadi justru yang menjadi tugas dan panggilan kita sekarang adalah jangan membatasi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu tak terbatas. Yang perlu kita lakukan justru mari kita berempati satu sama lain, mulai dari diri sendiri kita berempati terhadap orang lain, dan kemudian empati itu kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kedisiplinan, tindakan-tindakan kebaikan, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Allah. Nah kiranya kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kepercayaan kepada Tuhan akan kuasanya yang tak terbatas. Kita hidup tidak membatasi kuasa Tuhan, namun justru kita hidup berempati terhadap orang lain sebagai wujud percaya kita kepada Tuhan. Kita wujudkan pula empati kita itu dalam tindakan-tindakan kebaikan yang memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang betapa besar kuasa-Mu atas dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami hidup tidak membatasi kuasa Tuhan hanya dengan kemampuan berpikir kami, kemampuan manusiawi kami. Namun ajarkanlah kami untuk tetap percaya akan kuasa-Mu dengan cara kami hidup dalam kebenaran, dengan cara kami hidup dalam kedisiplinan,
Dengan cara kami hidup berempati satu dengan yang lain, dan empati itu kami wujudkan dalam tindakan-tindakan kepedulian yang memuliakan nama-Mu. Mampukan kami untuk melakukan itu semua di tengah-tengah keadaan yang masih memprihatinkan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami pun teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini masih sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka, memberi kesembuhan bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka nanti akan kembali sehat, kembali beraktivitas dengan lebih baik. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Semarang khususnya, semua hamba-hamba-Mu yang berada di pemerintahan, kiranya Engkau tolong mereka untuk dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian pula seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan mampukan untuk kami menyadari betapa pentingnya kami hidup dalam kedisiplinan terhadap protokol. Sehingga itulah yang menjadi doa kami untuk meminimalisir persebaran COVID-19 ini. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Semarang Barat. Segala hal yang menjadi rencana, program yang harus banyak perubahan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan para majelis gereja untuk melaksanakan semua rancangan dan program ini dengan lebih baik. Demikian pula kami mengucap syukur untuk persekutuan doa malam hari ini dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu dari awal hingga akhir ini. Kiranya apa yang kami lakukan bersama-sama ini dalam persekutuan doa ini dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami satu persatu, sehingga kami tetap hidup dalam lindungan-Mu, tetap hidup melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara persekutuan doa malam hari ini, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kesehatan dan memampukan kita semua untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.